Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 27 September tahun 2022. Puji Tuhan untuk semua berkat-Nya yang boleh kita rasakan hingga di pagi hari ini. Kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan, dan firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Pengabdian Janda Miskin. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami hingga di pagi hari ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi kita untuk hari ini Selasa 27 September 2022 dengan judul Pengabdian Janda Miskin. Ayat Alkitab Lukas 21 ayat 3 dan 4. Lalu ia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Yang kaya telah memberikan dari kelimpahan mereka. Kebanyakan dari mereka dipandang dan dihormati oleh manusia. Pemberian mereka yang besar itu tidak merampas kesenangan ataupun kemewahan dari mereka. Pemberian itu tidak menuntut pengorbanan dan tidak dapat dibandingkan dalam nilainya dengan duit perempuan janda itu. Motiflah yang menentukan keikhlasan perbuatan kita. Menodainya dengan kehinaan ataupun dengan nilai akhlak yang tinggi bukanlah perkara-perkara yang besar yang dapat dilihat oleh semua mata dan yang dipuji oleh semua lidah, dianggap Allah paling berharga. Dengan gembira, kewajiban kecil yang dikerjakan, pemberian kecil yang diberikan bukannya dengan sikap pertunjukan dan yang pada pemandangan manusia mungkin kelihatan tidak berharga, sering berdiri paling tinggi pada pemandangannya. Hati iman dan kasih lebih disayangi Allah daripada pemberian yang paling mahal. Janda yang miskin itu memberikan penghidupannya untuk melakukan perkara kecil yang dilakukannya. Ia mengambil makanan yang hendak dimakannya sendiri agar dapat memberikan duit 2 keping itu untuk pekerjaan Tuhan yang dikasihinya. Dan ia melakukannya dalam iman sambil percaya bahwa Bapa yang di surga tidak akan melupakan keperluannya yang besar itu. Roh yang tidak mementingkan diri serta iman seperti anak kecil inilah yang dapat pujian dari Juru Selamat. Untuk mewujudkan karakter Tuhan, agar kita tidak menipu diri kita sendiri, jemaat dan dunia dengan menampilkan agama Kristen palsu, maka kita harus mengenal Tuhan secara pribadi. Jika kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, kita adalah pelayannya, meskipun kita mungkin tidak pernah berkhotbah kepada jemaat. Kita bekerja sama dengan Tuhan dalam menampilkan kesempurnaan karakternya dalam kemanusiaan. Jadi dalam Lukas pasal 21 mengingatkan kita kembali di pagi ini tentang apa yang dilakukan oleh perempuan janda. Dalam peristiwa itu, cerita itu, kalau kita kembali kepada budaya Ibrani, para laki-laki akan duduk di tempat istimewa. Mereka akan lebih dekat dengan podium. Dan Yesus berada di sana. Sedangkan para wanita, mereka akan berada di bagian tertentu, di bagian belakang daripada tempat pertemuan itu. Tetapi ketika mengumpulkan persembahan, maka mereka akan melalui
tempat di mana laki-laki berada dan mereka menuju ke bagian depan untuk meletakkan persembahan mereka. Dan di sana ketika perempuan janda ini mendekat ke tempat di mana persembahan akan diletakkan, disitulah Yesus berada. Dan Yesus memperhatikan cara memberikan persembahan, baik daripada orang-orang yang kaya, orang-orang yang berduit pada waktu itu, dibanding dengan apa yang dilakukan oleh perempuan janda. Perempuan janda ini dengan penuh rendah hati, bahkan dia seperti sembunyi-sembunyi pemberiannya. Dibanding dengan orang kaya, dia akan melepaskan persembahannya harus dilihat oleh orang yang lain. Tetapi Yesus menilai pemberian janda itu lebih baik daripada pemberian para orang yang kaya itu. Kenapa? Karena perempuan janda ini memberikan dari seluruh kepunyaannya. Jadi saudara, kadang-kadang kita di gereja, kita menganggap bahwa pemberian uang 5.000 persembahan atau bahkan turun dari itu yaitu 2.000 itu sangat kecil atau terlalu kecil. Bahkan ada yang bilang itu menghina Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah orang yang kaya raya, dia memberikan uang yang sepadan persentasinya jika ditimbang dengan persembahan seseorang yang mungkin nilainya 2.000 rupiah. Kalau pendapatannya 10 juta per bulan, lalu dia memberikan persembahan 2.000 rupiah, itu terlalu kecil dibanding dengan pendapatannya. Tetapi kalau seorang yang pendapatannya mungkin per bulan 1 juta atau 2 juta, maka pemberian itu sesuai dengan persentasi diukur bahwa itu sudah sama dengan seorang yang pendapatannya 10 juta, memberikan uang mungkin persembahannya itu 20.000. Nah, jika dibandingkan dengan orang yang pendapatannya 1 juta, maka pemberiannya itu 1.000. Jika dibanding seperti itu, mana pemberian yang lebih besar? Yesus Tuhan kita selalu memperhatikan persentasi, bukan pada jumlah uang, tapi pada persentasi pemberian. Dan janda di dalam cerita ini, Lukas pasal 21 ini, dia memberikan seluruh, itu berarti 100% dari pendapatannya. Hari ini panggilan kepada kita, apakah kita mau memberikan persembahan dengan sukarela sesuai dengan komitmen kita kepada Tuhan, atau kita ingin mempertunjukkan pemberian kita kepada orang yang lain? Nah, hari ini kita ditegur, mari memberikan persembahan bukan supaya orang lihat, atau saudara menyumbang di gereja supaya orang lihat, tapi berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Bahkan tidak perlu orang lain ketahui apa yang saudara lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pekabaran pagi ini, boleh menjadi berkat dalam hidup kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan juga jaga pelihara kami hingga pada saat ini. Terima kasih untuk firman yang begitu indah. Biarlah dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Pelihara kami hari ini, berkati semua pekerjaan kami, tugas tanggung jawab kami. Kalau kami menghadapi masalah, Engkau ada di sana. Apabila ada sukacita, kami tidak lupa bersyukur kepadamu. Inilah doa kami, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian pekabaran di pagi ini. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.